teman-teman, besok Berham dapat undangan ikut menghadiri debat calon presiden. Walau masih kecil, Berham juga mau belajar politik. Di sana ada janji-janji atau program presiden selama 5 tahun ke depan. Bagus, kamu sudah mulai belajar tanggap dengan dunia sekitar. Tapi apakah kamu tahu beda raja dunia dan raja segala raja? Yang pasti presiden dipilih setiap 5 tahun sekali, jadi kuasanya terbatas. Terus apalagi ya? Allah kita adalah raja yang janjinya pasti dan alangkah membawa berkat, karena ia telah berjanji untuk setia terhadap mereka yang mencari Dia. Jadi benar-benar menguntungkan kalau kita bisa punya keinginan untuk mencari Dia. Allah rela berfirman mengenai kerajaan keselamatan. Mari duduk yang manis, buka telinga lebar-lebar. Halo, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kalian dalam keadaan sehat, bukan? Dan kalian siap untuk mendengarkan renungan BDKA pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah Yesus memberitakan Injil kepada Pilatus. Ya, diambil dari Yohanes 18 ayat 28 hingga ayat 38a. Sementara kalian mempersiapkan diri membuka Alkitab, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di kami yang di surga, kami datang bersyukur kepadamu. Hari ini kami sekali lagi siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami berpetualangan dalam firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami kemampuan untuk mendengar dan menangkap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari yang kemarin kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus diadili oleh sekelompok orang, baik imam-imam kepala maupun juga kelompok Sanhedrin, ya. Namun mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi karena mereka sudah demikian membenci Yesus, karena Yesus mengaku sebagai Allah, maka mereka terus berusaha agar Yesus tetap menerima hukuman seperti yang mereka mau, anak-anak. Nah, akhirnya para Sanhedrin itu kemudian menyuruh Yesus untuk diserahkan kepada Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus ini adalah salah satu pemimpin gubernur di wilayah Yudea pada waktu itu, ya. Dia sedang berada di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menghadiri persiapan Paskah orang-orang Yahudi. Nah, sebagai orang Romawi yang diminta untuk mengontrol wilayah Yudea dan sekitarnya, maka dia harus melihat keadaan yang saat itu berlangsung, ya. Kita tahu ya, kalau hari raya tertentu, apalagi Paskah, wah, banyak sekali acara-acara, kegiatan-kegiatan yang besar yang diadakan pada waktu itu. Nah, orang-orang Yahudi tidak bisa masuk ke istana Pilatus, ya. Namun karena Pilatus keluar dan mengunjungi wilayah-wilayah di sekitar Yerusalem dan sekitarnya, maka mereka kemudian menghadap Pilatus untuk Yesus diadili oleh Pilatus, ya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, nah ketika Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, maka Pilatus mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, tuduhan apa yang diberikan
orang-orang Yahudi kepada kamu. Nah, kemudian Yesus harus menjawab mereka. Tetapi orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu mengatakan kepada mereka, jelas ada tuduhan yang kami berikan terhadap dia. Kalau dia bukan penjahat, maka kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Tetapi kemudian Pilatus berusaha mencari jawaban sendiri dari mulut Tuhan Yesus, anak-anakku ya. Pilatus bertanya dan terus bertanya. Tetapi pada waktu Yesus menjawab pertanyaan dari Pilatus, Pilatus merasa bahwa tidak ada yang salah dari jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada dirinya, ya. Pilatus mulai menangkap bahwa komplotan orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, Sanhedrin itu berusaha merekayasa Yesus. Karena itu Pilatus kembali mengatakan kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Taurat kalian. Karena Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Tetapi apa reaksi dari Sanhedrin, imam-imam kepala dan sekelompok orang-orang Yahudi itu, anak-anak? Apa ya? Wah, mereka tidak mau kalah. Mereka tetap bertahan bahwa Yesus harus dihakimi. Mereka menolak keinginan Pilatus dan berkata kepada Pilatus, kami tetap ingin bahwa dia harus dihakimi. Karena Yesus menyebut dirinya raja. Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus kepada Pilatus, apakah yang engkau katakan dari dirimu sendiri atau menurut kata mereka? Lalu Yesus melanjutkan, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Yakni supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran itu. Jadi di sini kita lihat ya anak-anakku yang terkasih bagaimana Yesus walaupun dituduh dihakimi oleh Pilatus, Yesus tidak berhenti untuk memberikan kebenaran, menyampaikan kabar baik termasuk kepada Pilatus, pemimpin tertinggi wakil Roma yang ada di daerah itu. Yesus berusaha memberikan kepada Pilatus kebenaran bahwa dirinya memang ada untuk diutus sebagai anak Allah ke dalam dunia menyelamatkan dosa-dosa manusia. Pilatus tidak mengerti kebenaran. Nah, anak-anakku, banyak orang sebetulnya mirip ya seperti Pilatus ini. Mereka merasa sebagai pemimpin ya. Mereka punya kedudukan yang tinggi, posisi yang hebat di masyarakat, dan mereka merasa bisa menilai setiap orang menurut pikirannya dia, ya. Pemimpin-pemimpin negara seperti pejabat-pejabat di dalam bidang hukum, hakim, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pejabat-pejabat militer, semua merasa mereka berhak untuk mengadili orang lain di dalam pikirannya. Bahkan kalau mereka menyelidiki orang lain yang dituduh bersalah, tapi tidak menemukan kesalahannya, maka mereka berusaha mencari-cari cara, mereka berusaha mencari celah, ya. Apa kesalahan orang itu? Ya, dengan cara merekayasa kasusnya.
Apalagi mereka mendapatkan uang. Orang lain menyogok mereka, memberikan mereka setumpuk uang supaya menuduh orang yang tidak disukainya itu, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, inilah pemimpin dunia. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Pontius Pilatus terhadap Yesus. Ya. Nah, apakah tindakan ini salah atau benar ya menurut kalian? Oh, jelas sekali salah. Ya, bukan? Jelas sekali salah. Karena mereka harusnya mengadili dengan adil. Tetapi kenyataannya mereka tidak mengadili dengan adil. Mereka mengadili menurut kebenaran mereka sendiri, bukan menurut keadilan dan kebenaran Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai manusia harus bersikap adil kepada semua orang. Jikalau kamu nanti jadi pemimpin, ya, jadilah pemimpin yang adil. Jadi polisi, jadilah polisi yang adil. Jadi hakim, jadilah hakim yang adil. Jadi presiden, jadilah presiden yang adil. Maka tugas kita di dalam dunia ini adalah menyatakan keadilan. Sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus, menjadi anak Allah yang baik. Kiranya kalian boleh diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih karena firman-Mu mengajarkan kami bagaimana harus bertindak adil. Tuhan Yesus sudah diperlakukan tidak adil. Kami berdoa supaya kami boleh selalu bersikap adil kepada sesama kami. Inilah doa kami ya Allah. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aneh bin ajaib, orang yang kuasanya cuma beberapa tahun berani bertanya pada orang yang kuasanya tidak terbatas. Pilatus siapa? Dia berani bertanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Pilatus dengan nada menghina mengajukan pertanyaan kepada orang yang kelihatan berpenampilan hina. Padahal Kristus adalah raja segala raja dari sebuah kerajaan yang dibangun di dalam hati nurani manusia. Berarti kesimpulannya, warga negara kerajaan Allah itu adalah setiap orang yang beroleh kasih karunia Allah serta diselamatkan dari kekuasaan Bapa segala dusta. Seorang pemimpin seharusnya mencari kebenaran terus-menerus dan hanya beristirahat di dalam kebenaran itu sendiri. Peringatan buat kita nih, ketika menyelidiki kitab suci dan mengikuti pekerjaan firman, jangan seperti Pilatus yang menanyakan kebenaran sambil lalu tanpa menunggu jawabannya. Bagaimana sikap yang benar? Berdoalah agar Allah yang membimbing dalam seluruh kebenaran dan berusaha dengan tekun disertai kerendahan hati. Mari kita sama-sama mempraktekannya dan membaca Yohanes pasal 18 ayat 38, pasal 19 ayat 11. Salam.